semuanya, perkenalkan, saya Rocky Setiawan, perwakilan dari kelompok 2B, mata kuliah Analisis Kimia Instrumen, Prodi Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan praktikum kami yang berjudul Penentuan kadar zat warna alizarin red dengan metode kurva kalibrasi. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Putu Ayu Indah Febriani, dan saya Imadi Rocky Setiawan, Ayu Madi Chandra Dewi, dan Lulus Lintang Anissa. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu memahami prinsip metode kurva kalibrasi, menentukan panjang gelombang maksimum zat warna standar, membuat persamaan regresi linear larutan standar, menentukan konsentrasi zat warna dalam sampel, dan menentukan kesalahan kepekaan dan limit deteksi pengukuran. Berikut merupakan dasar teori pada praktikum kali ini. Alizarin red dengan rumus molekul C14H8O4 merupakan zat warna yang digunakan untuk mengetahui pembentukan tulang pada embrio. Pada praktikum kali ini digunakan alat spektrofotometer UV-Vis yang memiliki prinsip interaksi antara energi dari sinar monokromatis dengan materi yang berupa molekul. Energi yang diserap akan berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Zat warna alizarin red ditentukan menggunakan metode kurva kalibrasi yang menggunakan deret seri larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Prosedur kerja percobaan ini yaitu diawali dengan pembuatan larutan induk alizarin red 1000 ppm dengan melarutkan 0,1 gram alizarin red dengan aqueous di dalam labu ukur 100 ml. Kemudian, larutan induk diencerkan menjadi 250 ppm dengan memipet 25 ml larutan alizarin red 1000 ppm. Selanjutnya, dilakukan pembuatan larutan standar dengan variasi 10, 20, 30, 50, dan 80 ppm dengan volume 50 ml. Dengan cara memipet berturut-turut 2, 4, 6, 10, dan 16 ml larutan alizarin red 250 ppm. Selanjutnya, dilakukan penentuan panjang gelombang maksimum dengan mengukur serapan larutan standar alizarin red 80 ppm pada panjang gelombang 350-500 nanometer. Kemudian, pembuatan kurva kalibrasi dilakukan dengan mengukur absorbansi tiap larutan standar pada panjang gelombang maksimum. Hal yang sama dilakukan pengukuran absorbansi larutan sampel pada panjang gelombang maksimum guna menentukan konsentrasi zat warna dalam sampel. Berikut merupakan video dokumentasi praktikum kali ini. Pada pembuatan larutan induk 1000 ppm, ditentukan massa yang akan dilarutkan dengan menggunakan rumus perbandingan, sehingga diperoleh massa yang harus ditimbang yaitu 0,1 gram. Kemudian, dilakukan penentuan volume awal yang harus diambil untuk mengencerkan larutan induk menjadi 250 ppm, menggunakan rumus pengenceran dan diperoleh volume yang harus dipipet sebanyak 25 ml. Selanjutnya, pada pembuatan larutan standar, digunakan rumus pengenceran dengan konsentrasi awal yaitu konsentrasi larutan induk 250 ppm, dengan konsentrasi larutan standar 10, 20,
30, 50, dan 80 ppm, sehingga diperoleh volume awalnya yaitu 2, 4, 6, 10, dan 16 ml. Hasil absorbansi larutan standar kemudian ditentukan persamaan regresi linearnya dengan menghitung slope dan interceptnya. Diperoleh nilai slope-nya sebesar 0,0064 dan intercept-nya minus 0,0345, sehingga persamaan regresinya Y sama dengan 0,0064X minus 0,0345 dengan koefisien korelasinya 0,9712. Absorbansi larutan sampel kemudian dimasukkan ke dalam persamaan regresi dan ditentukan konsentrasi zat warna dalam sampel. Pada sampel 1 diperoleh 32,8594 ppm dan pada sampel 2 sebesar 59,5156 ppm. Selanjutnya, dilakukan penentuan kesalahan, limit deteksi, dan kepekaan. Nilai kesalahan absorbansi terhadap konsentrasi yaitu 0,036 pada limit of detection sebesar 0,2344 ppm dan nilai kepekaan sebesar 0,0064. Pada percobaan penentuan kadar zat warna alizarin red digunakan metode kurva kalibrasi yang menggunakan deret seri larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya. Pada tahap awal yaitu pembuatan larutan standar alizarin red dengan variasi konsentrasi yaitu 10, 20, 30, 50, dan 80 ppm yang diencerkan dari larutan induk 250 ppm. Kemudian dilakukan penentuan panjang gelombang maksimum dengan mengukur serapan larutan standar 80 ppm pada panjang gelombang 350-500 nanometer dengan spektrofotometri UV phase dan diperoleh panjang gelombang maksimumnya yaitu 422,6 nanometer dengan absorbansi 0,4792. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan kurva kalibrasi dengan mengukur absorbansi tiap larutan standar dan larutan belangko pada panjang gelombang maksimum dan diperoleh absorbansi pada larutan standar 10, 20, 30, 50 dan 80 ppm berturut-turut yaitu 0,0273, 0,088, 0,0987, 0,301, dan 0,4939. Dari hasil tersebut, dapat dikatakan absorbansi meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi larutan, di mana hal itu sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Kemudian, ditentukan persamaan regresi linear standar tersebut dengan menghitung nilai slope dan intercept-nya. Berdasarkan perhitungan, diperoleh persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan 0,0064X min 0,0345. Setelah itu, kurva kalibrasi dibuat dengan memplotkan absorbansi terhadap konsentrasi larutan standar dan diperoleh garis linear. Namun, terdapat penyimpangan pada konsentrasi 30 ppm yang nilai absorbansinya tidak mendekati garis linear. Hal tersebut mungkin terjadi dikarenakan konsentrasi larutan yang terlalu rendah dan adanya gangguan kimia yang menyebabkan tidak terpenuhinya absorbansi yang baik. Keabsahan kurva kalibrasi dapat ditentukan dengan menghitung koefisien korelasinya. Dari hasil perhitungan diperoleh koefisien korelasinya sebesar 0,9712, sehingga dapat dikatakan kurva kalibrasi yang diperoleh cukup baik dan dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi zat warna dalam sampel. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh pada sampel 1 konsentrasi zat warnanya sebesar 32,8594 ppm, sedangkan pada sampel 2 sebesar 59,5156 ppm. Kemudian, dilakukan juga penentuan kesalahan absorbansi terhadap konsentrasi, limit deteksi, dan kepekaan. Nilai kesalahan yang diperoleh yaitu sebesar 0,036 dan limit of detection sebesar 0,2344 ppm, yang menandakan konsentrasi analit terkecil yang masih bisa dideteksi oleh metode analisis. Sedangkan, nilai kepekaan sebesar 0,0064 yang merupakan rasio perubahan respon instrumen terhadap perubahan konsentrasi analit. Berikut merupakan kesimpulan pada percobaan kali ini. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan pada praktikum kali ini. Sekian dari pemaparan laporan praktikum kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.